Selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman teknik pertambangan. Hari ini di mata kuliah hidrotermal kita akan mempelajari tentang persebaran jalur magmatik sebagai jalur hidrotermal. Oke, seperti yang kita ketahui ya bahwa kehadiran fenomena hidrotermal ini berhubungan dengan kehadiran gunung api ya. Di mana di Indonesia sendiri khususnya Pulau Jawa ya banyak sekali ditemukan hasil dari proses hidrotermal yang berhubungan dengan gunung api, dan hari ini pun digunakan hidrotermalnya untuk proses pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB ya. Misalnya untuk daerah Garut ya, kota kelahiran saya, ada PT Pertamina Geothermal Energy Kamojang ya, kemudian ada Darajat, kemudian di Bandung ada Gunung Tangkuban Perahu ya, di situ juga ada fenomena hidrotermalnya. Kemudian tidak di Jawa Barat saja, Jawa Tengah ada daerah Dieng ya. Dieng juga dimanfaatkan hidrotermalnya untuk menghasilkan listrik dalam proses PLTPB. Kemudian di Jawa Timur juga belum ada ya yang memanfaatkan, tetapi masih dalam riset. Tetapi fenomena-fenomena hidrotermalnya sudah banyak ditemukan ya. Misalnya di daerah Arjuna Welirang, kemudian di daerah Kelut ya, kita bisa melihat fenomena hidrotermal. Kemudian di daerah Bromo ya, Bromo juga ada fenomena hidrotermalnya. Kemudian di daerah Ijen juga ada ya. Nah, selain pemanfaatan hidrotermal untuk panas bumi saja, tidak hanya itu, hasil dari proses hidrotermal dari gunung api yang sudah tidak aktif itu daerahnya dijadikan pertambangan mineral ekonomis. Misalnya daerah Bogor ya, di daerah Bogor ada tambang yang namanya Lapangan Pongkor ya, yang ditambang oleh PT Antam. Di sini menambang emas ya. Kemudian di sebelah timurnya lagi ada daerah Cibaliung ya, daerah sini itu juga related dengan aktivitas magmatisme ya. Sehingga pada dasarnya proses hidrotermal ini didasarkan pada kehadiran panas yang ada di dalam bumi, dan biasanya panasnya itu direlasikan dengan kehadiran magmatik. Nah, bicara tentang magma ya, kita kembali lagi ke kuliah geologi dasar ya, di mana sumber magma itu ada 4 ya. Yang pertama dari ini MOR, Mid Oceanic Ridge, di mana magma ini hadir di lempeng samudra ya. Kehadiran dari magma di sini adalah akibat dari arus konveksi. Arus konveksi itu adalah arus yang ada di dalam mantel, seperti halnya air ketika terpanaskan maka akan bergerak ke atas ya. Begitupun dengan di daerah mantel, karena bagian intinya mempunyai panas yang sangat tinggi, maka itu mendidihkan lapisan mantel, sehingga masih lapisan mantel mempunyai arus sendiri yang kita namakan sebagai arus konveksi. Ketika arus konveksi ini bergerak ke permukaan bumi, mempunyai suhu yang sangat tinggi ya, suhu magma lebih dari 1000 derajat Celcius, tetapi suhu yang ada di permukaan bumi, apalagi yang ada di daerah lautan gitu ya, itu mempunyai suhu hanya 25 derajat. Sehingga pada saat magma menyentuh permukaan luar bumi ini, apalagi menyentuh air ya, maka dia akan seketika mengalami pembekuan. Proses pembekuannya sangat cepat karena kehadiran air di sini mempercepat
penurunan suhu magma yang akhirnya membeku dan menjadi bagian dari lempeng samudra. Kemudian karena arus konveksi juga, dia mempunyai arah ya. Arah arusnya itu setelah sampai ke atas maka dia akan menyebar ya, ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Nah, ketika arus konveksinya menyebar seperti ini, maka lempeng yang ada di atasnya ini ikut terbawa arus oleh arus konveksi, sehingga si lempeng samudra ini terpaksa harus bergerak ya. Nah, karena dia bergerak, mau tidak mau ujung lainnya dari lempeng samudra ini harus bertabrakan dengan lempeng lainnya. Ketika dia mengalami tabrakan dengan lempeng benua ya, lempeng benua, maka dia akan menghasilkan proses subduksi. Di mana proses subduksi ini juga karena lempeng samudranya ini harus tertekan ke bawah, dia tergeser, tetapi ketika tabrakan dia berbelok arah ke bawah menuju inti bumi. Nah, karena dia bergerak ke bawah, ini di proses subduksi ini terjadi peningkatan suhu, yang mana lempeng samudra ini harus meleleh. Dan ketika meleleh, di bagian subduksi juga terjadi pergesekan antara lempeng samudra dan lempeng benua, sehingga komponen dari lempengan benua dan lempengan samudra ini akan tercampur. Dan ketika tercampur menjadi magma, ini harus teralirkan ke permukaan bumi ya, karena bentuknya cair dan panas maka dia akan mengalir ke permukaan. Dan ketika sampai di permukaan, maka itu hadir sebagai lava atau yang kita lihat hari ini sebagai daerah gunung api. Nah, selain itu juga ketika ini ya, oceanic crust ketemu oceanic crust juga, setiap oceanic crust mempunyai densitas yang berbeda, dan kebetulan karena yang ini mempunyai densitas yang lebih rendah daripada ini, maka lempeng samudra ini harus mengalami subduksi juga, tenggelam ke bawah. Kemudian karena ada pergesekan dan proses subduksi, maka lelehan magmanya akan mengalir ke permukaan dan hadir sebagai vulkan juga, tetapi di daerah busur pulau ya. Kemudian selain itu juga ada yang namanya hotspot. Yang membedakan adalah kalau hotspot dia celah magmanya berbentuk titik, sementara mid oceanic ridge celah magmanya berbentuk garis ya. Nah, karena ini berbentuk titik, maka dia akan langsung saja mengeluarkan magma dari satu titik itu dan menghasilkan suatu pulau ya, jika endapan gunung apinya sudah mencapai batas permukaan air laut. Seperti halnya Kepulauan Hawaii, itu adalah salah satu produk magma dari hotspot ya. Nah, satu lagi sumber magma adalah di daerah litosfer, sama ya. Dia kalau subduksi bentuknya garis, kemudian di litosfer juga ada yang bentuknya titik ya. Maka dia akan menjadi bentukan rhyolitic tuff ya. Nah, kemudian ini ya, jadi kita bicara inti struktur bumi dulu ya, dimana inti bumi mempunyai kandungan dominasi besi dan nikel, dan ditambah lagi dengan komposisi unsur lainnya yang minor. Kemudian di inti bumi ini dia bentuknya dalam keadaan solid atau padat. Kemudian di bagian inti luar, dia mempunyai kandungan yang sama dengan inti bagian dalam, tetapi inti bagian luar itu dalam keadaan melt atau mencair. Kemudian di lapisan mantel ini berisikan dengan kimia batuan ya, tetapi dalam keadaan cair. Sementara keras itu mempunyai komposisi batuan tetapi dalam keadaan solid padat ya.
Nah, jadi di kuliah-kuliah selanjutnya nanti kita akan bahas tentang mineral-mineral ekonomis yang dibawa dari proses hidrotermal. Tetapi pada dasarnya dari sini ya, di struktur bumi, bahwa mineral-mineral ekonomis ya seperti iron, nikel, aurum, dan mineral jarang lainnya, unsur jarang lainnya itu sebenarnya hadirnya di bagian inti bumi. Tetapi karena arus konveksi, maka kimia-kimia yang ada di dalam inti bumi ini ikut terbawa oleh arus konveksi dan akhirnya hadir di permukaan bumi sebagai mineral ekonomis. Nah, dari arus konveksi ya menghasilkan batas-batas lempeng ya. Batas-batas lempeng seperti ini ya, perbatasannya biasanya ditandai dengan ini ya, ada subduksi, kemudian ada yang divergen ya, kemudian ada yang transform. Nah, ini ya. Jadi karena prosesnya ada yang subduksi, ada yang divergen, dan ada yang transform, maka menghasilkan produk yang berbeda juga. Untuk daerah yang divergen, maka biasanya tidak menghasilkan gunung api ya. Sementara untuk daerah yang konvergen, maka dia menghasilkan daerah-daerah gunung api. Sementara yang transform biasanya menghasilkan sesar-sesar ya. Nah, kemudian hari ini yang kita lihat pola gunung apinya seperti ini, itu sebenarnya hasil dari pergeseran lempeng ya, dimana dari sejak 4,6 miliar tahun yang lalu bumi itu selalu dalam keadaan dinamis, berubah dan tidak tetap begitu saja. Nah, ini ya, jadi karena adanya tectonic drifting, karena ada pergeseran tektonik, ini menyebabkan pergeseran berbagai lempeng ya, yang hingga akhirnya produknya kita lihat hari ini. Tetapi pada dulu asalnya ya, planet bumi ini datarannya merupakan satu dataran dalam satu bentuk benua yang disebut dengan Pangea ya. Nah, ini Pangea, kemudian karena ada proses tektonik, maka dia terpisah menjadi dua benua yang disebut dengan Gondwana dan Laurensia. Indonesia masih ada di sini ya. Nah, kemudian dari Gondwana dan Laurensia berkembang lagi pergeseran tektonik hingga hari ini menghasilkan beberapa benua yang kita ketahui ya. Ada benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, kemudian Eropa, Asia, Afrika, Australia, sudah ya, dan itu. Nah, kemudian ya karena ada proses pergerakan seperti ini menghasilkan produk-produk gunung api. Nah, yang hari ini kita lihat gunung api di sini, ini adalah gunung api yang hari ini. Tetapi kalau melihat dari jejak pergerakan ini, maka sebenarnya ada gunung-gunung api yang pernah hadir sebelumnya di masa lampau dan hari ini sudah bukan menjadi gunung api lagi. Tetapi karena adanya proses arus konveksi ini yang membawakan mineral-mineral ekonomis, ini menyebabkan kehadiran mineral-mineral ekonomis yang tidak selalu harus di daerah magmatik saja gitu ya. Bisa jadi pada masa lampaunya itu adalah daerah magmatik dan hari ini bukan daerah magmatik, dan itu bisa dimanfaatkan juga sebagai daerah yang menjadi lokasi pengendapan atau deposit dari mineral-mineral ekonomis. Ya, jadi kita kembali ke Pulau Jawa ya. Nah, dan saya kira ini salah satu case study saja, di mana Pulau Jawa ini merupakan hasil tumbukan antara lempeng Eurasia ya. Bahkan lempeng Eurasianya sendiri dalam artikel hari ini, Indonesia itu bukan dari bagian Eurasia lagi. Jadi Indonesia adalah salah satu pecahan dari lempeng
Eurasia ya. Indonesia adalah salah satu pecahan dari lempeng Eurasia yang disebut sebagai Microsunda. Jadi Indonesia salah satu lempengnya adalah namanya Microsunda, dan Pulau Jawa ini disebut juga termasuk ke dalam lempeng Microsunda. Nah, lempeng Microsunda ini mengalami proses subduksi dengan lempeng Hindia Australia yang menyebabkan terjadinya proses subduksi dan menghadirkan gunung api di Pulau Jawa. Nah, jadi dari proses ini ya, ini lempeng Hindia Australianya kemudian menabrak lempeng Eurasia sehingga hadir jajaran-jajaran gunung api di Pulau Jawa. Nah, sehingga kehadiran gunung apinya juga dia relatif masih dalam satu belt ya, satu sabuk jajaran gunung api. Nah, tetapi pada dasarnya kalau kita lihat kehadiran proses magmatisme yang ada di Pulau Jawa ini sangat berhubungan erat dengan struktur yang hadir di Pulau Jawa. Ada beberapa struktur regional yang ada di Pulau Jawa ya, seperti ini sesar, saya lupa namanya sesar apa, kemudian ini sesar Pamanukan Cilacap, kemudian ada sesar Muria hingga Wonosari, kemudian ada sesar dari Surabaya hingga Malang Selatan, kemudian ada sesar di Jember dan Situbondo ya. Nah, misalnya untuk ini ya yang sangat terlihat sekali sesar Gunung Muria hingga Wonosari itu dari satu jalur menghasilkan beberapa proses volkanik ya. Ada Gunung Muria, kemudian ada Ungaran ya di sini, kemudian ada Merapi, kemudian ada juga Gunung Merbabu ya. Ada lagi di sini ada gunung apa ya, saya lupa. Nah, jadi banyak sekali hadir gunung di sini ya. Ada Dieng juga, kemudian ada Sikunir ya. Nah, ini karena kehadiran struktur ini menjadi pathway bagi magma untuk hadir di permukaan. Nah, skematiknya seperti ini ya. Jadi karena adanya kehadiran struktur, misalnya ini sebuah struktur normal ya, terus sesar turun, maka ini adalah prosesnya ekstensional. Jadi prosesnya ekstensional adalah tarikan ke sini dan ke sini. Ya, tarikan arah west dan east. Karena tarikan arah west dan east, patahan di sini menjadi celah terbuka ya. Jadi menjadi open fracture. Nah, karena menjadi open fracture ini mengakibatkan magma bisa mengalir masuk ke dalam open fracture ini dan hadir di permukaan menjadi gunung api ya. Nah, ini juga sama. Jadi ketika strukturnya tertekan dari utara dan selatan akibat proses subduksi Microsunda dengan Hindia Australia, maka orde keduanya adalah kehadiran dari gaya tarikan yang berarah timur barat. Jadi arahnya, tekanannya dari utara selatan, maka tarikannya timur barat. Sama dengan ini ya, ada tarikan timur barat, maka ini menjadi celah-celah terbuka untuk magma mengalir ke dalam ke permukaan, sehingga hadir di permukaan menjadi gunung api. Nah, selain itu juga ini ya, jadi ini struktur sesarnya. Nah, ini menjadi jajaran-jajaran gunung api seperti halnya yang hadir di Pulau Jawa, itu mengikuti struktur regional Pulau Jawa, dan mengikuti dengan adanya ini ya, adanya proses lainnya, maka
struktur ikutan setelah proses gunung api adalah depresi. Dan ya ketika depresi ini mengakibatkan yang dulunya gunung api itu sebuah tinggian, karena proses waktu dan proses depresi juga ini menyebabkan tubuh gunung api turun kembali. Ya, kembali lagi kita mengingat ini ya, continental drift, bahwa kita sedang ngedrift ya, sedang bergeser, dan ini berpengaruh dengan pola magmatik yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah pola magmatik yang ada di Indonesia yang dibuat petanya oleh Bapak Katili ya. Beliau adalah salah satu bapak geologi Indonesia juga, dan beliau menyampaikan bahwa jalur subduksi dan jalur magmatik yang ada di Indonesia itu berbeda ya. Jadi pada masa lampau, yang hari ini kita lihat jalur magmanya di sini, tapi pada masa lampau itu pertama kali terekam adalah di sini ya, di daerah Kalimantan Utara pada masa Permian ya, terjadi subduksi di sini. Kemudian lanjut pada masa Jurasik ya, 65 juta tahun yang lalu, magmatiknya ada di sini. Ya, sehingga banyak sekali ditemukan batuan beku ya, misalnya di Bangka Belitung ada batuan beku berupa granitik, kemudian di daerah Kalimantan Barat ya ada bauksit dengan basementnya juga granitik ya. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa pernah ada proses magmatisme di daerah sini. Tetapi hari ini tidak kita lihat sebagai bentukan gunung api. Kemudian pada masa Kretasius ya ada di sini ya. Kemudian subduksinya ada di sini. Ya, ada Meratus, kemudian dari Meratus di sini ada Pulau Bawean ya. Kemudian di Pulau Jawanya hadir di daerah Karangsambung dan Ciletuh ya. Di mana batunya juga hadirnya ya seperti batuan yang ada di daerah subduksi itu. Jadi ada olitostrom ya, ada batuan metamorf, di mana batuan aslinya adalah ultramafik hingga basalt, kemudian setelah termetamorfosa terubah menjadi serpentinite, kemudian yang sedimennya terubah menjadi skis ya, kemudian yang batuan bekunya dari peridotite dan gabbro itu terubah menjadi serpentin. Nah, kemudian di masa sekarang ya, jalur gunung apinya yang asalnya jalurnya Kalimantan langsung ke utara gitu ya, langsung ke utara, dan hari ini karena adanya proses drifting, maka jalur gunung apinya menjadi ke arah sini, ke Jawa, Bali, kemudian NTB, NTT, kemudian Maluku, belok lagi ke Sulawesi hingga berujung ke utara dan menyambung jalur gunung apinya ke Kepulauan Filipina. Karena proses magmatisme juga, maka ini menghadirkan gunung api, dan yang mana gunung api ini menjadi proses berhubungan dengan atmosfer, dan itu menjadikan proses erosi ya. Kemudian erosi itu menghasilkan sedimentasi di daerah-daerah sekitar gunung api ini yang menjadi batuan sedimen ya. Dan karena ada pelarutan, kemudian ada transportasi hasil pelapukan daerah gunung api, maka kekayaan mineral yang ada di gunung api ini akan terendap juga di daerah-daerah lingkungan pengendapan sedimen yang disebut sebagai mineral ekonomis daerah placer.
Nah, mungkin ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi karena proses hidrotermal ini hanya gambaran umum saja. Air dinginnya, air yang ada di bawah permukaan karena kehadiran magma, dia terpanaskan oleh heat source ya, karena oleh magma. Kemudian maka si air tersebut akan mengalir ke atas mengikuti pola retakan-retakan ya. Pola retakan-retakan yang diakibatkan dari dorongan yang ada dari magma. Magma mendorong ke atas, kemudian batuan yang ada di atasnya menjadi retak, dan itu menjadi autobrexia reservoir, dan air panasnya akan terus mengalir ke permukaan menjadi hot spring. Nah, selain itu juga batuan yang dekat permukaannya dalam keadaan suhu cukup rendah, maka air panas ini sebelum sampai ke permukaan akan mengendapkan mineral-mineral di sekitar lapisan batuan yang sudah dingin, dan itu menjadi proses filtrasi di permukaan. Baik, saya kira sekian. Terima kasih. Silahkan jika ada yang dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.